Kita merojaah sebentar. Aghliqu kutubakum aghliqu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Maf'alun mif'alun. Nanti kita dari awal sampai akhir ya, jangan ditirukan kecuali sampai akhir. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Kalau antum bisa satu nafas berarti bisa. Karena apa? Gak mikir jadinya. Gitu. Kalau bisa satu nafas itu berarti tanda udah beres. Bisa nggak satu nafas? Satu nafas tapi benar-benar mif'alun gitu. Kalau masih ya mesti ngambil nafas. Yang belakang. Ayo, wahid isnan salasa. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'ulun Maf'alun. maf'alun mif'alun. Nah, Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Masukkan sekarang barangnya, yaitu kalau tadi kita belajar plastiknya, barangnya kita masukkan. Nasoro. Nasara yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Kataba. Kata yaktubu katan katiban maktubun Katibun. Katibun. Mulai. kata yaktubu katan katibun maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Maktabun, miktabun. Jadi gini, Ivan. Isim zaman, ya. Isim zaman. Zaman atau makan itu apa? Melihatnya kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu atau yaf'alu, intinya apa? Di atas, ya. Mesti isim zaman sebelum akhir maf'a kayak gitu. Mesti maf'a. Biar nggak bingung, nantinya kan berubah dia. Jadi kapan dia itu i, kapan dia a. Lihat, fi'il mudhari'nya itu sebelum akhir, yaitu ainnya itu berharokat di atas atau di bawah. Doma sama fathah kan di atas, jadi ikut di atas. Karena nanti kalau sekarang iya masih bisa. Nanti kalau lanjut doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib. Madribun apa madrobun? Nah itu loh, ini kunci. Itu apa? Tadi yadribu berarti apa? Maf'ilun madribun. Itu bisa dipahami? Paham belum? Sebelum akhir ya, yang disebut isim zaman atau makan, menunjukkan tempat atau waktu. Menunjukkan tempat atau waktu. Jadi apa? Ain fi'ilnya itu mau diharokati kasroh atau diharokati doma. Lihat apa? Lihat fi'il mudhari'nya di atas atau di bawah. Kalau
Fi'il mudhari'nya di bawah, kita bukan ngomong kasrohnya, pokoknya di bawah, ya. Berarti apa? Ya jelas, maaf, bukan ngilun, ilun. Hati, ngilun ya. Ngulon yang ada. Kita baru satu bab, iya nggak ketukar. Tapi nanti kalau sudah 2 bab, 3 bab, mikir, gimana itu? Isim zaman sebelah mana? Kalau mif nggak berubah. Isim alatnya itu apa? Terus seperti itu terus. Paham? Nah, darosa wahid isnan salasa. Darasa yadrusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrosun midrosun. Iya. Walaupun yang punya satu lumayan mewakili. Coba dibuka. Pekan depan ya, mid semester. Senin Malam Selasa. Ya pokoknya 2 hari itu Mas, mau kemungkinan malam Sabtunya ketemu malam Selasanya, bukan malam Selasa besok, tapi malam Selasa depannya. Yaitu apa? Malam Sabtunya pekan besok, tapi malam Selasanya pekan yang akan datang. Ya mungkin keluar di Sorong. Pokoknya dari awal sampai hari malam Sabtu besok sampai malam Sabtu besok itu yang jadi materi. Yuk sekolah beneran yuk. Ya koyo. Oh. Ini panas ini gimana ini? Tadinya penyemangat tuh malah penyemangat. Ya, cukup? Cukup? Nah, ini tuh harus gerentem sendiri di rumah. Jadi gerombolannya nanti kalau ditanya judul bab berarti apa? Wazannya. Nama bab berarti fiilnya. Itu apa fiilnya di situ? Nasoro berarti apa? Sebutkan, misal sebutkan pakai bahasa Arab loh. Jangan kira nanti apa? Soalnya bahasa Indonesia naudzubillah min dzalik. Terlala itu. Sungguh terlalu. Mana kita belajar bahasa Arab kok soalnya bahasa Indonesia. Karena apa? Itu bentuk latihan kita. Kira-kira ini bacanya apa ya ini? Mungkin antum masuk jam 8 bisa keluar jam 1, jam 2 mungkin. Iya Pak. Inap juga nggak apa-apa. Ya, persiapkan, sampaikan ke istrinya, ke keluarganya. Malam Sabtu pekan depan kita akan perang. Jadi kalau pulang alhamdulillah, kalau nggak pulang ya tolong diikhlaskan. Inap di sana. Jadi yang ini, yang sahih itu apa? Antum harus di rumah itu habiskan ya. Awal mula mungkin Nasoro antum nggak lancar. Coba nanti kota lah. Nanti ujung-ujungnya mungkin di akhir antum bisa lancar. Ini fungsi dari berapa contoh ini? 12 contoh. Misal 6 contoh belum lancar, 7 contoh belum, 10 mulai. Insya Allah di contoh yang ke-12 lancar. Itu fungsinya seperti itu. Kalau kita bahas di sini semua, ya habis waktunya untuk bahas itu. Itu cukup tadi darosa sama kataba. Ada di sini nggak? Ada. Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Ada walaupun acak ya kan. Yang penting kan ada. Kalau akhoda seperti apa? Maksudnya? Akhoda, kalau yang akhoda awalnya bisa gitu. Akhoda ya khudu. Dan akhidun makhudun. Aslinya ukhud. Karena berat diucapkan jadi khud. Itu. Alasannya fikol susah diucapkan, bukan ukhud tapi ya khud. Lambernya. Iya. Tapi kita harus tahu dasarnya, harus apa? Tahu bahwasanya aslinya
Ukhud. Ya la ta'khud. Fi amarnya saja yang aneh. Jadi pembuangan apa? Alif. Hamzah. Itu Hamzah. Lanjut. Kita belajar yang sahih dulu, yang sahih. Ya, yang sahih. Lanjut. Loh. Udah hafal belum? Anak nyuruhnya nggak hafal loh, paham. Kalau paham nanti bisa hafal. Kalau paham belum tentu paham. Yang ada hafalannya akan hilang. Kayak gitu. Jangan kira kalau orang lain mengatakan sorof itu hafalan, kalau anak pribadi di Iman tidak pakai hafalan, itu pakai pemahaman. Kalau sudah paham, insya Allah hafal itu akan nyusul. Yang ditanyakan sebelum kita istirahat cukup sekali ini, nggak ada istirahat lagi di Cikumurang. Cikamurang Pak. Bukan orang Sunda, ngomongnya juga salah. Ada Pak, keluar tol, masuk lagi. Sinarja ya maksud. Kan keluar tol istirahat, nanti masuk tol lagi. Menunjukkan apa? Kalau bikin restoran di tol mahal. Iya kan? Nyawanya mahal. Mendingan bisnya suruh keluar. Bisa masuk ke Sinarja ya. Orang Solo nggak pernah naik Sinarja ya. Jogja tuh masih naik. Kita lanjut ke bab yang selanjutnya. Agliku kutubakun. Untuk nuntut anak ditutup. Tutup. Jadi di saat antum itu udah paham ya. Udah paham itu apa? Dicicil kayak kemarin ini. Oh, apa? Baik fiilnya, antum pahamnya di mana pokoknya itu yang ditulis. Jangan yang belum paham ditulis. Saya pahamnya nasoronya, ya udah. Nih, itu aja. Karena apa? Nanti di Al-Munawwir itu hanya apa? Misal nasoro seret. Nah, kayak gini. Ini maksudnya apa? Yang suruh kayak gitu. Bukan kamus Al-Munawwir seperti ini. Nasoro ondoma apa maksudnya ini? Yang suruh ainnya doma. Sebelum akhir doma. Ini kamus Al-Munawwir seperti ini. Indakum fil bait. Indakum fil bait. Indakum mafi miskin. Ada. Tapi belum pernah buka kan, susah kan bukanya kan? Nah, iya. Tapi ya jarang dapat ya. Ya iya, karena kita belum tahu Munawwir itu harus sudah bisa sorof. Itu. Makanya kalau kita tahu di situ tuh apa? Anda pasti akan saraf kalau belum sorof. Mustatir nggak kelihatan. Maksudnya di kamus Al-Munawwir itu ada tulisan mustatir. Anda akan saraf membuka saya tanpa belajar sorof. Saraf. Anda akan stres dulu kalau tanpa belajar sorof. Jadi Al-Munawwir itu harus belajar sorof dulu. Karena ketemu teman-teman itu banyak yang punya di rumah dianggapnya apa? Nah nanti nyicil satu-satu kosakata. Bingung yang ada jadi pacana. Kalau anak bukan jadi pacana, memang anak simpan. Nanti anak kasihkan ke istri atau ke anak. Paling enak itu ya kamus Arab ke Arab. Itu mumet tapi habis itu hilangnya susah. Gitu. Arab ke Arab, lisanul Arab. Apa? Kalau di Play Store itu ada Mu'jamul Muhit, Mu'jamul Wasit.
bukan Al-Munawwir lagi, bukan Mahmud Yunus lagi, tapi Arab ke Arab. Gimana? Diterangkan kayak gini, semakin kita ilmunya banyak apa sedikit? Sedikit. Kok bisa sedikit? Banyak yang belum tahu. Betul kan? Apa? Al-alimu yas'uru jahilan wal jahilu yas'uru aliman. Tanda orang berilmu itu apa? Merasa dirinya itu bodoh. Wah, berarti mulai berilmu. Kalau kita itu merasa bodoh, mulai berilmu. Tapi kalau merasanya berilmu, bodoh terus. Itu harus menjadi kunci. Pengen dibordir? Pengen dibordir? Udah ada kan di share di grup kan? Di Telegram ada kan? Waduh. Di Telegram ada kan? Gak pernah lihat dong. Malah anak itu aktifnya di situ. WA jarang sekarang. Karena apa? Memorinya nggak kena di situ itu. Ini kalau mau dibordir, ini kalau udah tahu i'rab, masya Allah nikmat ini. Al-alimu yas'uru jahilan wal jahilu yas'uru aliman. Orang berilmu, dia merasakan dirinya itu apa? Bodoh. Karena apa? Banyak yang tidak diketahui. Makanya apa? Saya bodoh. Tapi aslinya berilmu. Adapun orang bodoh, sering kita dengar kan, udah tahu semua. Ini hebat ya. Oh, seperti kabeh gitu. Ini menunjukkan kebodohannya luar biasa. Kalau orang rasanya bodoh, aslinya punya ilmu. Tapi apa? Merasa sedikit, makanya nggak usah dinampak-nampakin. Tapi kalau orang bodoh, pengennya action. Karena apa? Nggak punya apa-apa. Ini menjadi tamparan buat kita ibu-ibu itu. Masya Allah. Baru kemarin masalahnya. Di sana anak habis nampar orang Pak, dengan dalil maksudnya, bukan fisik itu. Ada yang istrinya ikut? Ya, tahu lah apa anak ngomong apa itu tahu. Ikut ya kok? Kenapa nggak ikut? Antumnya nggak mau ngomong? Ya dari segi ininya kayaknya belum. Maksudnya? Dari istrinya maksudnya. Ya mau nggak mau kan kita membahas apa? Pak, masalah kenapa bacaan kita itu nggak berefek, nggak bereaksi. Salah satunya ialah di Bekasi itu punya penyakit. Apa penyakit yang sangat kronis? Membanding-bandingkan ustadz. Nggak mau ngaji kepada ustadz yang kalau tidak terkenal. Itu salah satunya. Penyakit kronis itu. Itu pada diem semua. Membanding-bandingkan itu mendatangkan dosa atau mendatangkan pahala? Nah, ya itu sebabnya kita berdosa. Jadi apa? Bacaan Al-Quran kita nggak berefek. Gitu. Artinya udah tahu ya? Nggak tekstual nggak apa-apa, nggak persis nggak apa-apa. Yang penting paham. Artinya apa? Nah, kalau ini tulisan-tulisan kayak gini itu kalau bisa tuh apa? Jadi apa? Menjadi cambuk untuk kita. Jadi kalau kita itu sok-sokan, itu bodoh hasilnya. Tapi kalau kita itu apa? Kitanya, oh ada yang lebih tahu daripada saya. Nah,
itu aslinya berilmu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Mati. Bukan. Enggak, maksudnya apa? Ungkapan itu pernah, siapa yang pernah dengar? Anak pernah ngomong di sini? Tangan kosong. Bukan. Ini loh. Orang berilmu itu bodoh. Ya sengaja. Orang bodoh itu pintar. Yaitu maksudnya apa? Ini di sini aslinya ada titik-titik, yaitu yasuru. Maksud tidak? Maksudnya ini fiil ini tempelkan ke sini, artinya apa? Nah, itu. Tapi kita hapus sengaja. Orang berilmu itu bodoh. Orang bodoh itu berilmu. Terima enggak? Ya enggak terima, di sininya ada kok. Maksud enggak? Antum tuh belajar sama anak itu kalau sekedar datang enggak paham bahaya. Karena enggak pernah ngajarin hafalan, ngajarin pemahaman. Hafal itu antum bisa jalan di rumah, nanti apa? Apa yang hilang kata-katanya? Merasa. Atau kita potong langsung, berilmu itu bodoh. Bodoh itu pintar. Maksudnya apa? Orang berilmu itu merasa dirinya bodoh. Orang bodoh merasa dirinya pintar. Yang hafalan semalam apa? Masih ingat? Yang ikut, antum ikut kan? Yang malam sini. Iya. Apa tuh? Ini poin ini. Ayo, semalam yang ngerasa datang suruh hafalan bareng-bareng semalam. Senyum bukan senyum. Belum. Tapi dilupakan ya. Hop. Aduh, ngarang kok nggak datang yang ngarang. Yang disuruh itu yang datang. Hubbur riyasati. Huwa aslul bughyi wa dulmi. Yaitu kebodohan. Cinta ketenaran, cinta ditokohkan, cinta disowani, itu apa? Awal mula dari sifat melampaui batas dan kedoliman. Kalau kita serba apa itu kok harus ada acara, sowan saya dulu, lalu kita siapa? Itu biasanya orang bodoh luar biasa. Walaupun terkadang orang itu dianggap pintar, tetap bodoh. Tetap bodoh. Kenapa? Kalau kita bukan siapa-siapa, nah kok harus apa? Ini saya mau bikin acara, boleh nggak Ustaz? Saya bukan siapa-siapa. Misal pun datang itu apa? Minta masukan, bukan apa? Izin atau tidak? Ngomong siapa kita? Ditulis? Hah? Ditulis, Masya Allah. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan perkataan anak. Dia rokatnya sendiri ya. Kalian ngulanginya nggak lama. Hah? Ngulanginya nggak lama jadi lupakan. Ini perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa. Anak ngajarin di sini dan di masjid itu tidak untuk taklid. Jadi apa? Yuk sampaikan di kitab Majmu' Fatawa, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu yakin orang dengar aja ngeri. Di kitab mana? Majmu' Fatawa. Yo. Daripada remuk, mendingan
Iya kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin bahasa Indonesia drop, wah, cemen. Gitu. Kita belajar sono bisa kesini itu loh, aneh. Insyaallah. Kalau depan itu idofah ya kan, masa idofah nggak bisa harokatnya kan aneh. Idofah itu nakirah ketemu makrifah, isim makrifah. Hubbur riyashati huwa aslul bughyi wa dulmi. Cinta ditokohkan, cinta disowani, bebas. Pokoknya intinya apa? Merasa unggul. Kan bodoh berarti ya. Merasa unggul itu bodoh. Merasa unggul itu kan sombong. Orang sombong itu orang pintar apa orang bodoh? Pinter. Loh. Ya berarti antum suruh sombong aja. Padahal di dalam hadis disebutkan apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misla daratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji darah. Itu apa? Ada kesombongan. Loh, masa orang pintar sombong? Berarti bodoh. Dilarang kok, masa kita kerjakan. Iya betul, misal dia punya dalil, punya ini, tapi sombong, pintar gak? Orang awam ngomongnya pintar, tapi orang berilmu bodoh dia. Paham gak? Misal sampai dokter, sampai profesor, kok sombong gitu? Wah, petentang. Itu bodoh, kenapa? Riyasyah, minta ditokohkan, tapi apa? Gak ada yang menokohkan, gitu loh. Siapa yang tokoh itu? Kan ditokohkan orang. Kalau orang minta ditokohkan, apa tokoh? Kan gitu loh. Maksudnya? Nah, orang ditokohkan, berarti kan ditokohkan orang bukan sendiri. Nah, kalau ada orang pengen ditokohkan, berarti apa? Bukan tokoh. Orang itu berilmu betul, tapi apa? Dengan menyepelekan orang lain, dia jatuh dari keilmuannya itu. Ya termasuk riyasa ini. Riyasa ini intinya apa? Kedoliman yang tidak mau seimbang. Yaitu apa? Pengen dihormati tapi nggak mau menghormati orang lain. Pengen dicintai tapi tidak mau mencintai orang lain. Kayak gitu. Pengen disenyumi orang tapi tidak mau senyum sama orang lain. Pokoknya riyasa itu apa? Bebas artinya. Pokoknya kejelekan riyasa itu. Makanya anak sendiri tuh maksudnya sepanjang anak itu di Bekasi itu anak rasa, yang anak rasakan ustaz yang anak ketemu dan beliau itu punya titel yang tidaklah menunjukkan riyasah, itu Ustadz Abu Fairuz. Ustadz Abu Fairuz Ridwan MA. Itu tanpa riyasah. Insyaallah. Pernah ngisi di sini dulu tentang nutrisi hati. Itu tidak pernah menampakkan saya itu MA. Ya, gitu. Pokoknya kita itu sama manusianya, sama makannya, sama menuntut ilmunya. Loh, orang kayak gini tuh ini yang berilmu. Kalau ada orang baru S1 aja petentang itu apa? Huwa aslul dulmi wa aslul bughyi wa dulmi. Seakan-akan semuanya harus tunduk sama orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Emang siapa Fir'aun? Ya Fir'aun kan punya sifat kayak gini. Sekarang apa? Bashar Assad punya sifat seperti ini. Jadi salah satu kewajiban penuntut ilmu itu apa? Mengetahui sifat jelek untuk apa? Dihindari. Sifat baik untuk dikerjakan.
banyak ini judulnya sorof. Nanti kita dikasih judul rekaman ini padahal apa? Sorof, nggak tahu dalamnya apa. Berbagai ilmu. Mau ditambahin jamnya tambah malam, harusnya kedap suara ya. Kelasnya kedap suara harusnya. Ini panasnya nggak ketolongan. Gara-gara apa kita membahas apa? Oh, udah hapus. Kalau ini anak ngambil nukilan ini, anak susun sendiri tapi dari perkataan ulama. Fima makna, dengan makna. Bukan tekstual, tapi mudah untuk diingat, yaitu dengan ungkapan seperti ini. Kalau antum sudah tahu, ini apa? Oh, maf'ul bi. Kenapa nasab maf'ul bi kayak gitu. Enak. Ini salah satunya apa? Dengan pemahaman, bukan hafalan. Kalau antum udah tahu i'rab, dengan sendirinya akan melihat sekali, tahu. Paling habis ini, karena tahu hukumnya. Kalau semalam antum ngandalin hafalan, makanya hilang. Tapi kalau tahu hukumnya, enggak. Coba cek orang yang sudah bisa baca kitab, insya Allah nempel. Yang semalam udah bisa baca kitab, insya Allah nempel. Wal alimu yas'uru jahilan wal apa? Wal jahilu yas'uru aliman. Cuman dibalik, orang pintar itu merasa dirinya itu bodoh. Kenapa? Semakin dia mendalami ilmu itu semakin nggak ada habisnya, terus. Satu pelajaran saja, apa pernah berhenti? Tidak ada. Ini kita itu di cabang yang keberapa? Mungkin ke-7 atau keberapa? Ada sekitar 8 cabang ilmu bahasa Arab. Bayangkan, kita nyicipi yang mana ini? Nyicipi yang mana? Ada qiraah, ada khot, ada balaghah, ada imla, ada takbir, ada insya. Apa itu? Yang jelas bukan angkringan. Itu loh, ini anak sampaikan biar antum itu semangat. Ini biar kita merasa bodoh. Coba, kita mau ngisi ke pom bensin, kita merasa motor kita ada isinya, ya ribut sama siapa? Ya, tukang bensinnya. Udah ngantri lama-lama mau diisi, saya ada ininya kok, ada bensinnya, ya udah. Ya kenapa ngantri di situ? Ibarat seperti itu. Orang itu akan menerima ilmu manakala dia merasa dirinya kosong dari ilmu. Kalau udah merasa dirinya isi, nggak mungkin bisa masuk dari sana, udah dikunci sendiri. Jadi setiap kita hadir ke majelis ilmu, kita hadir belajar kelas seperti ini, pokoknya apa? Saya bodoh kayak gitu. Nanti masuk, banyak ilmu masuk. Kalau saya udah pernah dengar, ya udah. Itu awal dari kebodohan hakiki. Lanjut Mas Bro. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Bedanya di mana? Rasanya apa? Fil mudhari aja udah. Nanti kalau fil mudhari berubah berarti apa? Fil amr berubah, isim zaman berubah. Itu saja 3 yang berubah, yang lain kembar. Itu. Jadi apa? Fil mudhari berubah, otomatis fil amr berubah dan isim zaman atau makan berubah. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. If'il la taf'il. Isim zamannya. Ayo, anak tanya. Ayo. Maf'ilun. Kenapa kok maf'ilun? Karena mudhari'nya di bawah. Ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu pakai ilmu. Maf'ilun mif'alun. Maf'ilun mif'alun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun mif'alun. Fa'ala yaf'ilu
maf'ilun fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ulun Mif'alun. Maf'ilun mif'alun. Maf'ilun mif'alun. Kayak gitu aja. Masukkan doroba. Nggak usah lama-lama, pokoknya kita udah malam ini insya Allah sampai bab ketiga, kalau nggak habis ya 6 bab. Doroba silakan. Daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madribun midrobun. Ya betul. Buka sekarang biar midrob. Sering banyak orang itu pas satpam bawa midrob, bawa tongkat, apa? Alat pemukul. Sekretaris bahasa Arabnya apa Pak Ustaz? Apa? Pak. Hah? Pakai kaidah yang tadi, kita nggak keluar. Abu Syed, Eko, sekretaris. Enun, Sekretaris Katibun. nah, sorry. Kenapa kok katibun? Yang menulis, kan gitu kan? Katibun kan yang menulis. Siapa yang menulis? Ya sekretaris. Nama lain saja itu. Nasirun artinya apa? Yang menolong. Salah. Nasirun pakai pemahaman ya, hati-hati. Di sini diajari pemahaman, bukan yang lain. Nasirun artinya? Hah? Nasir. Anak pertanyaannya, man nasirun? Siapa? Kayak gitu loh. Nasirun, man nasirun? Siapa yang menolong? Iya sih, ya jawab dulu. Jangan ngulangi ucapan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara hukum asal nasirun itu Allah. Itu loh. Ya baru manggut-manggut ya Allah. Waktu duduk bahasa Arabnya ada di situ semua. Waktu duduk Majelasun. Hah? Majelasun. Salah harokatnya. Majelisun. Majlisun. Nah, sekarang tahu kan majlisul ilmu berarti apa? Waktu duduk bersama ilmu. Itu. Ayo ke majelis. Majelis apa nih? Waktu duduk nih. Tinggal apa? Idhofahnya itu baik atau jelek? Majlisul syarok. Apa tempat waktu duduknya para pencuri. Nah, bagus berarti idhofahnya. Majlisul ilmi berarti apa? Nah, tempat duduknya orang-orang nuntut ilmu. Begitu. Di situ loh. Kita sering dengar kan majlisul ilmu, majlisul ilmu. Dan sekarang pakai kaidah bahasa Arabnya. Majlisun. Majlisun. Oh, itu isim zaman itu. Atau isim makan. Menunjukkan waktu atau tempat. Bahasa Arabnya buku, papan tulis, kardus, apa?
Itu mah satu. Jadi apa? Anak menyebutkan 3 barang atau 5 barang, tapi nyebutnya cuma satu nama. Kalau itu mah daftarun, buku tulis tok. Apa? Maktabun. Itu mah waktu, Pak. Waktu atau tempat. Ayo, udah mulai connect tuh akhirnya. Maktabun. Alat menulis. Ayo. Buku, papan tulis, kardus, batu. Pokoknya apa aja itu loh. Tulang kalau zaman Nabi. Maktabun. Hah? Maktabun. Itu mah tadi udah dijawab, Bang. Gimana sih? Ayo. Bisa, Pak? Hah? Midrosun. Alat belajar. Alat itu alat itu. Tembok juga bisa, tapi gebukin orang. Maka tipu. Apa? Maka tipu. Maka tipu. Ambil dari mana itu? Jangan keluar dari situ. Kita masih di sorof. Jawabannya sekitar sorof saja. Maktubun na'am sohi. Buku kan yang ditulis, ya kan? Papan tulis kan yang ditulis. Kardus kan yang ditulis. Batu kan yang ditulis. Tembok kan yang ditulis. Maktubun. Udah itu. Pokoknya yang pakai hafalan gagal. Pemahaman, Ikhwan. Yang Berdoa tadi enggak? yang di Apa ngobrol? Sebelum belajar berdoa tidak? Apa? Berdoanya apa? Berdoa enggak, Pak? Allahumma ini akhir. Enggak tadi, berdoa tidak? Loh, ya pan. Terus berdoa enggak? Terus, lupa terus. Kayak Astagfirullah. Kalau sampai nih, kaidah penting ya. Kalau kita sampai bilang kayak gini, saya udah sholat belum ya? Jarang sholat. Lupa tidak? Oh, jarang doa gitu loh. Kalau ada, misal, Mi, tadi udah sholat belum? Ini jarang sholat gitu loh. Atau apa? Jarang sholat jamaah sampai nanya, udah sholat belum? Nah, kayak gitu. Ini jarang sholat atau jarang sholat jamaah. Ini betul nih, Pak. Man razik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Jangan nanti di dalam kitab apa? Rozikun artinya apa? Yang memberi rizki, yaitu bos saya transfer ke rekening. Nah, untuk bilang mentali. Allah subhanahu wa ta'ala. Man marzuk ibad, hamba-hamba. Jangan abdun cuma satu orang itu. Ibadun. Baik siapa? Orang kafir maupun orang mukmin itu dikasih semua. Bab masalah urusan fulus. Makanya kalau kita mencari fulus tok, hanya sekedar mencari rizki saja, ya sama saja kayak orang hidupnya orang kafir. Karena orang kafir juga dikasih rizki apa? Nafas, rizki, duit dikasih. Tapi mereka nggak dikasih barokah. Tidak dikasih barokah. Siapa yang dikasih barokah? Yaitu apa? Orang-orang yang hartanya untuk akhirat. Orang-orang kafir apa? Hartanya untuk dunia. Terlebih dari itu apa? Memusuhi Islam. Makanya di saat kita itu mencari dunia, kok hanya dunia, itu sifatnya orang kafir. Alhamdulillah bidzalik. Karena sering sampaikan dimanapun bahasanya, nih kita bilang nih akhir bulan yang punya apa? Akhir bulan yang punya tanggal muda itu apa? Minimal satu barang sebulan itu apa? Yang untuk akhirat minimal, baik buku ataupun kitab ataupun yang lain, minimal satu barang, melatih diri. Dan per bulan itu apa? Ganti yang lebih tinggi harganya. Nanti mengeluarkan duit enteng, Pak.
Jangan sekali-kali beli, awal pertama beli itu langsung yang mahal. Nggak terima di hati ini. Yang ringan-ringan dulu. Misal kitab yang berbahasa Arab yang harga 25 kayak gitu dulu. Nanti bulan depan yang 30 atau yang 50, terus bulan depannya lagi yang 100. Nanti beli Sahih Bukhari enteng. Karena ngeluarin berapa? Sekitar 2,5 juta, Pak. Kita langsung beli itu, ya Allah, perang dulu mungkin sama. Kita beli buku-buku kecil, ada pengaruhnya ke istri, ke anak. Beli lagi gitu disuruh. Beli buku kitab langsung banyak, perang dulu nggak pernah dibaca. Salah satu ngeceknya apa kitabul ilmi ya. Itu coba dites. Istrinya terima nggak? Terima nggak? Terima. Oh iya. Terima karena pengamalan atau karena dipaksa sama kita? Hah? Karena amalan kita atau karena dipaksa sama kita? Amanah. Yang benar. Dapat berapa antum kita beli ini? Belum kelihatan. Loh Mas, enggak. Antum kan udah ngikutin kita beli ilmi walaupun tanpa kita. Apa yang sudah dipraktekkan di rumah? Rahasia gitu. Enggak. Ikhlas, orang baru ikhlas. Ada pertanyaan bagus kemarin kan Pak Andi bilang apa? Tanda seorang itu ikhlas. Apa jawabannya? Mengiringi kebaikan yang lain. Nah iya, dimudahkan. Dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan yang lain. Dan tidak boleh kita itu mengatakan, wah itu orang gak ikhlas. Misalnya boleh, harus yang lebih berilmu. Karena apa? Menerawang itu nggak boleh, karena ikhlas gak ikhlas itu adanya di dalam hati. Sebagaimana kejadian salah satu sahabat yang membunuh orang yang murtad, terus apa? Udah kepepet, la ilaha illallah, kayak gitu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertama dilepas, kedua dilepas, nomor 3-nya bohong nih, dibunuh. Pas sudah diceritakan ke Rasulullah, apakah kamu telah membelah dadanya? Ya Rasulullah, dia bohong dia. Apa kamu pernah membelah dadanya kayak gitu? Sampai sahabat itu apa? Membayangkan kalau bisa saya belum masuk Islam. Karena aku saking takutnya sama Rasulullah SAW. Itu bukti Rasulullah itu juga berakhlak bentak itu. Kenapa? Kenapa kok nggak koordinasi dulu, telepon dulu, ini dibunuh apa enggak itu? Sirah itu ya, belajar sirah tadi, masya Allah. Lanjut latihannya atau lanjut ininya dulu? Pertanyaan yang berulang-ulang. Lanjut latihannya atau lanjut sorofnya? Enak kan ditawari kan? Lanjut sorofnya atau latihannya dulu? Latihan. Tertulis atau lisan? Ya, cemen. Cemen. Mendingan cemen daripada enggak hitung sama sekali. Aduh ya Allah, masa ini rekaman cuma orang ketawa itu? Ya, terus ketawanya tuh. Ngeditnya lama Pak, menghabiskan waktu. Alat menyapu. Miknasun. Miknasun, nah, sahih. Guru. Walah, ya bukan. Guru. Berarti keluar dari sorof, kita lagi bahas sorof kok. Ayo. Fokus Iwan. Ya, la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Mungkin ya, nanti dulu sebentar. Kita minum kopi itu mubah, tapi untuk menahan ngantuk belajar bisa jadi wajib. Gitu. Sebabnya apa? Nuntut ilmu wajib tidak? Nah. Guru
Darisun. Nah, gitu loh pengennya seperti itu, cerdas. Pakai ilmu sorof dari sun yang artinya Yang mengajar. yang mengajar. Nah, ini guru ini masih umum, guru sesat atau guru gitu loh. Pokoknya guru gitu. Ini sampai detik ini, sampai kita belajar seperti ini gimana rasanya? Kenapa nggak dari dulu kayak gitu ya? Kenapa nggak dari dulu gitu kok? Hah? Udah jawab belum nih kalau dari tadi? Udah jawab? Belum. Kalau yang ini masih setengah-setengah. Ya bagus. Maksudnya setengah belum paham. Kita pakai ilmu ini. Jadi ini loh. Ainun itu jadi di saat dari sun itu ngambil apa? Dari darosa diurutkan matanya itu tuh. Itu loh. Ini Ahmad juga belum jawab-jawab, ngeblank apa gimana? Hah? Dit, jawablah. Apa minta ditunjuk? Minta ditunjuk? Bebas aja, bebas. Helm. Wah, ayo. Helm. Bahasa Arabnya helm. Mas tahun. Apa? Mistahun. Naam, sorry. Alat menutup. Kan menutup apa aja itu loh. Gitu loh. Itu pinter. Orang Bangkang. Pokoknya kalau teks tulisnya tentu nggak bakalan dapat ilmunya. Orang Bangkang. Kafirun. Gitu. Orang yang mengingkari mesti kan Bangkang gitu kan, Pak? Nah, gitu. Ojo turu. Enam. Tetap. Latarkut. Latarkut. Nam soy. Pengeluaran. Bahasa Arabnya pengeluaran. Sebelah mana? Hah? Korjan. Hah? Korjan. Nah ini ya, penting bagi kita apa ilmu itu berkembang. Nggak ada masdar khorjan, yang ada hurujan. Nah, gitu loh. Huruj seperti selang cau ada masjidnya. Nggak tahu antumnya. Tahu nggak? Nah itu loh. Huruj itu hari 40 hari. Jihad. Matang, bunting, ayo, udah gampang banget kan, memang udah jadi bahasa Indonesia. Menang, menang, bahasa Arabnya menang. Fokus, fokus, fokus. Apa? Coba diperbaiki. Nah itu mulai bibit-bibit unggul tuh. Iya udah mulai muncul tuh. Perbaiki. Menang. Padahal di situ nggak ada tulisan menang. Menang itu kan. Pak Ustadz masih korek nggak Pak? Belum. Bola apa? Nyari artinya dulu belum tahu. Kan di sini semua Pak, nggak ada yang keluar. Bola bro. Salah. Gula batu. Kenapa nggak gula pasir? Bah. Menang di. M E M N A N menang.
Nah ini salah satunya seperti ini, latihan seperti ini. Menang. Nah ini bukti nyata kan, senjata di depan mata tapi nggak bisa dipakai. Jelas senjatanya di depan mata. Artinya apa coba kalau golban itu? Kemenangan itu. Ayo menang. Golibun. Yang mengalahkan berarti kan menang, Pak. Yang mengalahkan berarti kan yang menang kan? Betul nggak? Nih, kayaknya nggak serius. Percaya apa nggak? Percaya. Orang yang mengalahkan pasti menang kan? Iya. Nah, Kalau telah mengalahkan nah, kan mintanya isim, Pak. menang, Menang. Kalau itu kan ada telah. bukan pemenang. Pemenang mah ini masdar. Isim masdar. Yang mau ya, yang mengalahkan. Yang mengalahkan kan menang berarti. Siapa yang mengalahkan? Ya pasti menang. Lagi? Lagi? Nggak nyangka kan akan dirudal seperti ini. Alat mengampuni. Maghfirun. Biru. Mighfarun. Nah, sekarang maksud dari mikfarun itu apa? Istighfar. Istighfar, mumtaz. Itu pintar gitu loh. Alat untuk mengampuni. Kan secara tekstual seperti itu. Nah nanti di kitab tuh kayak gitu. Kenapa terkadang orang itu apa baca kitab bengong dulu, mikir mikfarun maksudnya apa? Istighfar, Pak. Kalau kita pengen dapat ampunan harus punya senjata, punya alat. Itu apa? Mikfarun. Itu istighfar. Apa yang dimaksud min sorun? Hah? Masjid At-Taqwa coba. Tobat. Obat. Doa. Doa. Terus apa lagi? Alat untuk menolong. Doa. Al-Quran dan Sunnah. Hah? Al-Quran dan Sunnah. Apa lagi? Ambulan. Ya. Kan alat menolong. Yang mencakup segala-galanya. Nah ini cerdas ini. Tapi anak baru apa? Efek kemarin itu bagus berarti. Salah satunya apa? Tadi itu ada orang inbox ke istri anak, boleh nggak artikelnya anak, gitu kan, disebarkan. Anak itu punya syarat, Pak. Siapa yang menyebarkan artikel anak itu, anak punya syarat. Pertama harus dibaca keseluruhan. Kedua harus sudah paham. Ketiga harus sudah diamalkan. Setelah itu silakan di-share. Kalau belum jangan. Nanti di saat ada orang nanya bingung. Nah, makanya kalau bisa kalau menyebarkan artikel itu apa ada footnote-nya. Saya membaca tanggal sekian hari ini. Saya pahami tanggal sekian hari ini. Saya share hari ini. Nah, kan kelihatan. Kok apa dapatnya sekarang langsung di-share jelas-jelas apa? Yaitu wal jahilu yas'uru aliman. Orang bodoh rasanya pinter. Judulnya bagus, isinya nggak dilihat. Betul nggak? Iya. Dia pelaku semua. Saruk gitu. Tulisannya kan saruk, dibaca sarik, lama-lama tidur. Orang yang senang share itu lama-lama tidur. Karena apa? Nggak paham isinya.